Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Eh, Dan saya berharap bahwa kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun, dan kita dapat menjalankan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, kali ini kita ingin menyampaikan suatu esai dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Profesor Dr. Komarudin Hidayat adalah seorang cendekiawan Muslim di Indonesia. Beliau pernah menjadi pejabat di Departemen Agama. Yang saya ingat adalah Direktur Perguruan Tinggi Islam di Departemen Agama. Beliau juga adalah saat ini adalah Rektor Universitas Islam Internasional. Beliau seorang yang penulis buku yang produktif. Ada beberapa buku yang kita ingat adalah misalnya soal psikologi beragama. Kemudian ada buku yang ditulis yang paling populer yang misalnya psikologi kematian. Sebelumnya juga beliau menulis buku yang berkaitan masalah perennialisme, beragama masa depan, agama masa depan gitu ya, pada kira-kira pada tahun 90-an. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengukakan sebuah esai beliau di dalam buku tentang psikologi beragama. Baiklah, kita coba untuk menyampaikannya dengan membacakan membacakan esai yang ada di dalam buku ini. Beliau memberi judul "Memberi Itu Nikmat". Dengan judul esainya "Memberi Itu Nikmat". Saudara sekalian, orang yang jiwanya tercerahkan dan terpenuhi oleh rasa syukur, justru kebahagiaan hidupnya diraih dengan banyak memberi, sekalipun pemberian itu tidak selalu berupa materi. Melalui hal itu, seorang akan merasa bermakna dan berharga. Pribadi demikian ini lazim disebut sebagai giving oriented personality, atau yaitu pribadi yang melimpah. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau saja manusia itu bersyukur atas anugerah Allah yang telah dilimpahkan, niscaya Allah akan senantiasa menambahnya. Sebaliknya mereka yang menutupi dan ingkar atas segala nikmat Allah, sungguh mereka telah menciptakan neraka bagi dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kalau saja hatinya terbuka, sesungguhnya manusia tak akan sanggup menghitung betapa banyak anugerah Allah yang telah dilimpahkan pada manusia. Kandungan bumi seisinya disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia. Bagaikan cahaya matahari, kasih Allah itu tak pilih suku, etnis, bahasa, dan agama. Semuanya memperoleh anugerah dan semuanya diseru pada jalan kebenaran. Hanya saja manusia yang seringkali tuli dan buta dari sapaan dan uluran kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi gelar Khalifatullah atas mandataris Allah di bumi. Hanya saja harus kita ingat bahwa aktivitas seorang mandataris wajib sejalan dengan kehendak
yang memberi mandat. Mandataris tidak boleh mengkhianati dan tidak boleh keluar dari pedoman pokok yang digariskan Allah, sang pemberi mandat. Pokoknya manusia diperintahkan untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu pula manusia disebut Abdullah atau hamba Allah, yang harus selalu berislam, tunduk dan penuh dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesungguhnya Allah sendiri lebih senang jika manusia mendekatinya dengan cinta kasih. Pintu kasih selalu terbuka lebar bagi Allah, paling banyak dan paling senang dipanggil dengan Ar-Rahman dan Rahim. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa sikap dan orientasi hidup untuk senantiasa memberi dan melayani merupakan sumber kebahagiaan dan puncak-puncak prestasi kehidupan. Orang tua mereka sukses ketika bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Para atlet akan merasa bahagia dan sukses ketika berhasil mempersembahkan medali untuk bangsanya. Pemimpin yang dianggap sukses bukanlah yang kaya raya karena canggih melakukan korupsi, akan tetapi pemimpin yang siap hidup sederhana karena ingin memberikan seluruh potensi dan keunggulannya untuk rakyat dan bangsa. Begitu pula halnya dengan para ilmuwan. Mereka akan dikenang sejarah karena sumbangsinya untuk kemanusiaan. Orang kaya yang dikagumi adalah mereka yang dengan hartanya meninggalkan amal kebajikan untuk menolong dan memajukan masyarakat. Begitulah seperti cerita hewan dan tumbuhan tadi. Sesungguhnya apapun yang kita miliki belum bermakna kalau belum mendatangkan manfaat bagi orang lain untuk sama-sama mencintai dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat Ali bin Abi Thalib bertanya pada muridnya, "Kalau di tangan saya ada uang 10 dirham, lalu saya sedekahkan 3 dirham, berapa sisa uang saya?" Muridnya menjawab, "Masih ada 7 dirham." Kata Imam Ali, "Salah," sahut Imam Ali. "Yang benar, uang saya masih 3 dirham. Mengapa? Karena apa yang ada pada yang saya sedekahkan itulah yang abadi dan tercatat sebagai amal saleh. Sedangkan selebihnya yang 7 dirham di tangan saya adalah belum pasti." Demikian dahulu itu memberi pelajaran sangat dalam terhadap apa yang kita miliki dan apa yang sudah kita belanjakan di jalan kebaikan, bukan apa yang kita simpan lalu kita menjadi penjaganya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu apa yang kita miliki menjadi abadi. Rasulullah mengajarkan bahwa seseorang ketika meninggal dunia hendaknya mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi kemanusiaan, harta kekayaan ataupun generasi yang saleh. Ketiga warisan itulah yang membuat seorang panjang umur, sekalipun seseorang telah meninggal. Kata dan konsep umur selalu berkaitan dengan produktivitas dan kemakmuran yang akan selalu mendatangkan pahala atau dividen kebijakan walaupun seorang telah dinyatakan almarhum. Di dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah memperingatkan mereka yang sangat mencintai dunia dan menumpuk kekayaan lalu sibuk menghitung-hitungnya dan mengira bahwa kekayaannya itu akan membuat dirinya hidup abadi. Sungguh orang tersebut berada dalam kesesatan dan kerugian. Yang membuat hidup abadi dan mulia bukan bangunan, patung dan sederet pangkat serta kekayaan, melainkan iman dan amal saleh yang didukung oleh ilmu dan hartanya. Kekayaan dan kepintaran yang kita miliki akan menuai yang manfaat bukan dari akumulasi jumlah, melainkan dapat membantu kita untuk memecahkan problem orang lain
di jalan kebenaran. Oleh karena itu janganlah silau dan kagum dengan orang kaya, tetapi pelit. Bahkan jangan juga kita silau dan kagum pada orang pintar, tetapi hanya untuk mengakali orang lain. Saudara sekalian, demikianlah uraian dari Profesor Dr. Kamarudin Hidayat dalam buku Psikologi Beragama, salah satu esai singkat yang tidak semuanya kita muat. Kita akan meninggalkan beberapa yang tidak terlalu penting. Saudara sekalian, nasihat seperti yang disampaikan dalam uraian tadi sering sudah banyak diingatkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Humajah yang tadi terjemahannya juga kita sudah dibacakan tadi. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa usia hidup manusia itu tidaklah terlalu panjang, terlalu lama dalam kehidupan dunia ini. Bagi orang-orang yang beragama, terutama Islam, bahwa dunia ini adalah satu terminal perjalanan setiap anak manusia. Mulai dari kandungan ibunya, lahir, kemudian dunia ini ada terminal, kemudian nanti ada menjalankan lagi kehidupan berikutnya setelah mati, yaitu kehidupan barza. Dan setelah kehidupan barza adalah kehidupan final, yaitu kehidupan akhirat di surga. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini nasihat yang baik. Dan di dalam agama-agama, terutama agama Islam, Tuhan tidak akan melihat orang yang bergeliman harta, atau juga tidak menilai baik orang yang bergelimang harta, atau apalagi memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya mencuri atau korupsi, misalnya menimbun harta dengan cara mencuri atau memanfaatkan kedudukannya, misalnya sebagai penguasa atau apa, untuk menghimpun kekayaan dengan cara-cara yang tidak halal. Tetapi Allah melihat atau menghormati, bahkan memuliakan hambanya adalah mereka yang senantiasa mengingat kepadanya dan kemudian senantiasa berbuat kebajikan di tengah-tengah umatnya atau makhluknya atau di alam sekitar, termasuk alam sekitarnya. Nah, harta dan lain sebagainya itu tidak terlarang, termasuk apalagi ilmu pengetahuan. Tetapi harta dimanfaatkan untuk membantu kepada sesama. Oleh karena itu orang dikatakan tadi, disinggung di awal tadi, bahwa orang akan mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Seorang kalau dia selalu ingin membantu kepada yang lain, selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, selalu mengabdikan diri kepada Tuhan dan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang hanya bersifat sementara, dan dia akan selalu masih menghadapi kehidupan lanjutan, yaitu kehidupan setelah mati. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sebetulnya dalam ilmu fikih tidak populer, tetapi di kalangan orang ahli-ahli tasawuf sangat populer, yang artinya bahwa orang dalam kehidupan ini tidak menyadarinya. Manusia di dalam perjalanan hidup ini tidak sadar. Nanti setelah matinya baru dia terkejut, baru dia tersadar bahwa inilah kehidupan. Seakan-akan Rasulullah mengatakan seperti itu. Demikianlah saudara sekalian, mudah-mudahan esai dari Profesor Kamarudin Hidayat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama para kita dan pendengar sekalian. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel ini dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.